Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal kiram. Amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang olehnya sahabat hari tiap saat selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini masih bisa kita meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu kirimannya lewat Rasul, untuk bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan ini sebagai modal sabab untuk mendapatkan kebahagiaan esok. Salat dan salam sama-sama kita doakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh para ulama yang dengan kegigihan mereka lah apa yang telah disampaikan oleh Rasul kita ketahui, dan bagaimana tingkah laku Rasul kita pahami, padahal kita tak pernah mendengar dari Rasul, tak pernah melihat akan tingkah laku Rasul, tapi kita semua tahu ini berkat kerjanya para sahabat, tabi'in dan para ulama sampai mereka yang hidup sekarang ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Walid Abu Imumsi, yang saya hormati dan saya muliakan Muspika Kecamatan Jatire, Pak Camat, Pak Taramil, Bapak Kapolsek dan seluruh jajarannya, yang belum Tuhan hormati Mamanung, Abu, Tungku, Abi, serta hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Nah, judul yang saya sampaikan bahwa Tuhan, pengajian Pak Uro yang berbahagianya menyangkut dengan talak perceraian. Pertama, apa itu talak? Makna talak halu akadin nikahi bilafdi talaki wa nahwi. Makna talak melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz talak dan lafaz seumpamanya. Makna talak memutuskan hubungan akad nikah dengan lafaz talak dan lafaz-lafaz yang lain yang digunakan untuk memutuskan akad nikah. Kemudian yang kedua,
kenapa Allah mensyariatkan akan talak, akan perceraian? Jawab, Allah mensyariatkan akan talak sebagai solusi terakhir pada permasalahan yang terjadi di antara suami istri. Talak adalah solusi yang terakhir daripada hubungan suami istri. Bukan talak itu untuk membuat permasalahan. Talak adalah solusi, bukan talak membuat masalah. Kejadian di dalam masyarakat, talak bukan solusi, bukan solusi yang terakhir, tapi talak itu menciptakan persoalan, membuat perkara baru di dalam hubungan keluarga. Maka banyaklah kejadian di dalam masyarakat setelah bercerai, maka lahirlah permasalahan demi permasalahan yang membuat orang lain sibuk, capek menyelesaikan masalahnya. Terjadi dalam masyarakat, perceraian itu membuat masalah, sehingga banyak perceraian yang terjadi. Setelah itu datangnya penyesalan. Di saat menyesal sudah datang, mereka ingin berhimpun kembali. Kadang penyelesaiannya itu yang telah diatur oleh agama sulit untuk mereka laksanakan, sulit untuk mereka terima, sehingga terjadilah penyelewengan pada permasalahan talak yang terjadi. Padahal kadang menurut agama demikian yang mereka lakukan tak boleh, tapi mereka memaksa diri untuk melakukan. Kadang mereka membohongi akan pengadilan, sehingga pengadilan memutuskan sesuai keinginan si penggugat. Akhirnya hidup di dalam dosa, karena secara agama tak boleh, tapi karena mereka membohongi akan tungku-tungku di saat mereka bertanya, maka jawaban yang diberikan oleh tungku dijadikan pegangan sebagai alasan di dalam masyarakat. Padahal yang dijawab oleh tungku-tungku, oleh abu-abu adalah pertanyaannya, bukan kejadiannya. Kejadian antara suami istri sering kita tak tahu, karena kejadian di antara mereka berdua di rumah mereka. Kita tak tahu bagaimana kejadian. Yang kita tahu pertanyaan, persoalan, maka kita jawab sesuai dengan soal.
memakai hukum di atas persoalannya untuk mengelabui masyarakat agar masyarakat menerimanya di kampung tersebut. Demikian juga sering kejadian di pengadilan saat mereka datang dibawa saksi bohong, sampai di sana dibohongi akan pengadilan. Yang bekerja di sana manusia dan malaikat. Mereka tak tahu bagaimana persoalan duduk perkara yang sebenarnya. Yang mereka tahu apa yang dilapor oleh penggugat dengan saksinya. Maka akhirnya pengadilan memutuskan. Kemudian keputusan itu dijadikan pegangan pada persoalan mereka yang sebenarnya. Maka hiduplah mereka di dalam maksiat yang berkepanjangan. Bahkan kadang mereka berketurunan, keturunan yang tak sah, yang tidak terbangsa menurut agama. Ini persoalan besar, persoalan nasab, persoalan keturunan. Ini salah satu daripada 6 persoalan pokok daripada hikmah didatangkan syariat Islam oleh Allah. Memelihara nasab ini perkara yang terpenting. Maka hukum berzina ditetapkan amat berat karena wajib memelihara nasab. Maka hukum perzinaan itu kalau bukan campur dan diusir dari kampung halaman setahun, dirajam sampai mati itu hukumannya. Kenapa demikian berat? Karena orang yang melanggar ia tak lagi menyelamatkan akan keturunannya. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah berketurunan di atas permukaan bumi dan diwajibkan atas kita memelihara keturunan itu. Nasab itu nasab yang sah. Agama mensyariatkan, membolehkan tolak itu solusi yang terakhir. Dikala tak ada lagi solusi untuk mempersatukan suami istri, untuk hidup bersama lagi tak ada solusinya, barulah tolak itu dibolehkan. Karena tak ada solusi yang lain, memang tak mungkin lagi untuk disatukan, barulah tolak itu dikerjakan. Saat suami hendak menceraikan istrinya, Al-Quran mengajarkan at-talaqu marratani. Pada ayat yang lain, fatalliquhunna li'iddatihinna. Di dalam hadis diceritakan pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar Siddiq dan 2 tahun Khalifah Umar bin Khattab, talak 3 tak pernah ditolak sekaligus 3. Tapi talak 3 itu dijatuhkan satu demi satu demi satu. Allah mengajarkan demikian, menjatuhkan talak jangan sekaligus, tapi ini irsyad. Nah, ini irsyad, ini didikan dalam agama, didikan. Nah, kalau kita
menjatuhkan satu, maka ada kesempatan untuk ujung andai besok terjadinya penyesalan, maka bisa kita mengembalikan istri itu ke dalam nikahnya si suami, atau dijatuhkan talak dua masih bisa. Tapi kalau sudah tiga tak boleh lagi. Kemudian menjatuhkan talak itu, menjatuhkan talak oleh si suami terhadap istrinya, lafaznya ada dua. Yang pertama lafaznya sharih, artinya satu lafaz yang tertentu maknanya talak, tidak ada kemungkinan makna yang lain. Kalau ini lafaz digunakan oleh si suami, ada niat talak atau tidak, talak tetap jatuh. Contohnya dikatakan kuceraikan engkau, maka jatuh talak. Kutalak akan engkau, jatuh talak. Tak butuh kepada niat. Kadang-kala oleh si suami menggunakannya lafaz kinayah. Boleh menceraikan dengan lafaz kinayah, boleh. Terhenti jatuhnya di atas niat, maksud daripada si suami. Contohnya ia berkata, kau mulai hari ini bukan lagi istriku. Kau mulai hari ini bukan lagi istriku. Kalau itu perkataan antara suami istri, itu lafaz yang diucapkan oleh si suami, itu lafaz kinayah. Andai suami bukan maksud menjatuhkan talak, talak tak jatuh. Kalau suami bermaksud menjatuhkan talak, talaknya jatuh. Tapi ini kalau suami berkata bukan sebagai jawaban atas pertanyaan orang. Tapi kalau orang bertanya, masih istrimu si perempuan itu atau bukan? Dijawab, perempuan tersebut bukan lagi istriku mulai kemarin. Itu jatuh talak walau tak diniatkan. Karena itu jawaban daripada pertanyaan orang. Yang jadi kinayah kalau itu perkataan bukan jawaban, bahasa kita ibtidaan daripada pihak si suami. Kemudian talak yang diberikan oleh Allah kepada suami, kalau suami itu orang yang merdeka, ia hanya memiliki talak 3. Kalau suami itu hamba sahaya, ia memiliki talak cuma 2. Nah, manjino tak ada lagi hamba sahaya, tak kita ketahui lagi hamba sahaya itu ada di mana dan siapa dia. Yang kita tahu sekarang semuanya lelaki merdeka, istrinya juga merdeka, maka jumlah talak yang dimiliki oleh si suami hanya 3, tak lebih. Talak hanya 3. Nah, 3 talak yang dimiliki boleh
dijatuhkan satu-satu. Oleh juga talak 3 yang dimiliki itu dijatuhkan 1 kemudian 2. Oleh si suami 3 talak yang ia miliki dijatuhkan 2 kemudian 1. Oleh juga dijatuhkan 3 sekaligus. Menjatuhkan talak 3 sekaligus 1 lafaz itu jatuh 3. Sepakat keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menjatuhkan talak 3 sekaligus jatuh 3. Misal suami berkata, "Kutalak engkau." Di hati diniatkan 3 jatuh 3. Atau dikatakan, "Kutalak engkau talak 3 jatuh 3. Atau dikatakan lebih dari 3, "Kuceraikan engkau dengan talak 1000 jatuh 3 juga. Kutalak engkau talak 100 jatuh 3 juga. Ini sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 3 sekaligus jatuh 3. Almarhum Dr. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam beliau menyebutkan, menurutku talak 3 sekaligus jatuh 3, bukan 1, bukan juga tak jatuh. Kemudian ditanya orang, bukankah ada yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1? Bukankah ada yang mengatakan talak 3 sekaligus tak jatuh 1 pun? Jawab, memang ya, ada yang mengatakan. Ya, talak 3 sekaligus kata orang Syiah Imamiyah. Menurut Syiah Imamiyah tidak jatuh 1 pun kalau 3 sekaligus. Itu pendapat Syiah, mazhab Syiah Imamiyah. Alasan mereka kenapa tak jatuh, karena berlawanan dengan yang dituntut, yang ditunjukkan oleh Allah di Quran. Fatalliquhunna li'iddatihinna at-talaqu marratani. Nah, kalau 3 sekaligus berlawanan dengan yang disuruh, kata mereka, karena berlawanan maka tak dianggap ada, maka tak jatuh 1 pun. Itu punya Syiah Imamiyah yang oleh dunia Islam tak menerima itu. Kemudian oleh Syiah Zaidiyah, mereka mengatakan menjatuhkan talak 3 sekaligus tak jatuh 3, tapi jatuh sebagaimana yang disuruh. Yang disuruh 1, maka jatuhnya 1. Itu punya Syiah Zaidiyah dan diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Juga menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, itu juga oleh ulama-ulama kita tak menerimanya, karena Zaidiyah
banyak berbenturan dengan dalil yang lain. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi bukan mazhab. Dia pengikut mazhab Hambali, tapi pendapatnya menyangkut dengan talak itu berbenturan dengan kaidah Hambali. Pendapatnya berbenturan dengan ulama-ulama Hambali yang lainnya. Maka tak dipakai akan pendapatnya itu. Karenanya dulu saat aturan itu digedok di MPR dulu, orang pilih keluar karena tak setuju. Tapi karena diputuskan lewat voting, maka hukum itu tetap jalan berlaku. Tapi orang pilih dulu tak menerima karena secara argumen dalil mereka yang menang. Tapi karena keputusan tunjuk tangan akhirnya kalah. Jadilah itu undang-undang. Maka sampai sekarang itu berbenturan. Tapi ingat apa yang tadi kita nyatakan, bahwa persoalan nasab persoalan terpenting daripada 6 perkara penting. Maka mestinya kita amat dituntut untuk ikhtiar. Makna ikhtiar memilih jalan yang paling selamat, yang tidak ada kemungkinan kita salah. Itulah jalan yang paling selamat. Maka pilihlah apa yang ada yang sudah disepakati oleh mazhab yang 4, karena pegangannya jelas, riwayatnya juga terjamin kebenarannya. Udah. Kemudian persoalan talak. Persoalan talak itu, kalau yang menjatuhkan talak itu si suami, suami yang menjatuhkan talak, bukan pengadilan, suami yang mentalakkannya. Tidak disyaratkan ada yang mendengar. Untuk jatuhnya talak hanya syarat benazati. Boleh suami menjatuhkan talak terhadap istrinya saat si suami sendiri di ladang atau suami sendiri di sawah. Tadi pagi saat berangkat dipesan pada istri, jam 9:30 nanti kau bawa nasi, kau bawa makanan. Sudah jam 11, istri belum datang. Akhirnya suami marah. Kira pepe bina lablang, diucapkanlah lafaz talak dan lafaz cerai. Tak ada yang dengar, cuma dia sendiri. Apakah jatuh talak? Jawab jatuh. Jatuh talaknya. Kalaupun tak ada yang mendengarkannya, jatuh talak. Talak tak disyaratkan ada saksi. Maka si suami yang mentalakkannya, boleh ia menjatuhkan talak dengan tak diketahui oleh istrinya dan tak didengarkan oleh siapa-siapa. Boleh.
kecuali hanya dirinya sendiri. Jatuh juga talaknya. Kemudian, bolehkah si suami dipaksa untuk menjatuhkan talak? Bolehkah suami dipaksa untuk menjatuhkan talak? Nah, jawab. Ada satu persoalan yang boleh oleh pemerintah, oleh hakim memaksa si suami menjatuhkan akan talak terhadap istrinya. Apa persoalannya? Ilah. Artinya si suami bersumpah tak akan menggauli istrinya selama-lama, atau suami bersumpah tak akan menggauli akan istrinya selama 5 bulan. Di atas 4 bulan pokoknya. Kemudian istri keberatan, akhirnya dilapor ke pengadilan. Setelah berlalu masanya 4 bulan, maka si istri datang lagi menyatakan kepada hakim bahwa sudah lebih dari 4 bulan suami tak menyentuhnya, tak menggaulinya. Maka oleh hakim berhak memanggil suami untuk memaksa. Kau pilih satu dari 2. Kau gauli akan istrimu itu dengan engkau membayar kafarah upah, atau kau talak akan istrimu itu. Pilih satu dari 2 wajib. Kalau si suami satu pun tak mau memilihnya, itu suami gaulian kali lebihan. Ya, maka pada saat itu hakim berhak untuk mentalakkan si istri atas nama suaminya. Maka ditalaklah dengan talak 1, karena hakim tak boleh mentalakkan lebih dari 1. Tapi walau 1, dia baik, namanya baik suqra. Walau 1, maka dalam masa iddah tidak boleh suami rujuk karena baik. Kalau mau balik lagi wajib nikah baru dengan membayar mahar yang baru juga. Nah, karena kalau hakim yang menceraikannya, talaknya itu baik. Karena talaknya 1, namanya baik suqra. Nah, bukan baik kubra. Itu yang ada hak hakim mentalakkan istri orang. Adapun persoalan cerai bukan, ini khilaf madhab. Dalam 3 madhab, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i bukan. Hanafi, Hambali, dan Syafi'i tak boleh. Tak boleh hakim yang mentalakkannya. Ya, tidak boleh. Tapi di dalam mazhab Malik boleh. Kalau istri itu menggugat suaminya karena dia tak sanggup lagi untuk hidup bersama. Kalau alasannya diterima oleh pengadilan dan mereka tak bisa lagi dikumpulkan, didamaikan, suami pun tak mau menceraikannya, pengadilan mentalakkan si istri itu atas nama suaminya talak
satu. Talak satu itu juga bait suka. Talak terbagi, ada talak rajai, ada talak bain. Bainnya bain suara dan bain ubqa. Ya, talak rajai yaitu talak satu atau talak dua, itu talak rajai. Kalau yang ditalak adalah perempuan yang belum pernah digauli, yang ditalak perempuan yang belum pernah digauli, dia akad nikah belum pernah hidup, non isterinya, kemudian kaitan juga saya atau menyukai hanya tidak karena belum digauli maka baik. Kalau talaknya satu dan talaknya dua baik surah. Kalau talaknya tiga baik ubqa. Kalau yang ditalak itu istri yang sudah pernah digauli walau hanya sekali, maka istri itu beriddah. Kalau ditalaknya satu, iddahnya iddah rajai. Kalau ditalaknya dua, iddahnya iddah rajai. Kalau ditalaknya tiga, iddahnya iddah bain. Ya, kalau talak satu atau talak dua, perempuan yang sudah digauli beriddah. Di dalam masa iddah, suami berhak untuk merujuknya. Artinya boleh si suami merujuk. Makna rujuk mengembalikan istri ke dalam nikahnya. Kan makna rujuk, aku kembali kepadamu. Itu lafaz talak. Lafaz rujuk yang benar, ku kembalikan engkau, kata suami, ku kembalikan engkau ke dalam nikahku. Itu lafaz rujuk. Kan lafaz rujuk, aku kembali kepadamu lagi. Itu lafaz talak. Kalau demikian lafaz rujuk, anjir rujuk. Lafaz rujuk, ku kembalikan engkau. Karena talak tadi dikeluarkan dari nikah. Maka rujuk memasukkan kembali ke dalam pemeliharaan nikahnya. Maka lafaz rujuk yang benar, ku kembalikan engkau. Lu tua kata dalam nikah lu, ku kembalikan engkau ke dalam nikahku. Laginya lafaz rujuk. Selama mantam di dalam iddah, boleh si suami itu rujuk kalau talaknya talak rajai, talak satu atau dua. Iddahnya, kalau perempuan masih dalam masa keluar iddahnya 3 kali suci. Kalau ditalak di dalam keadaan suci, datang men yang ketiga habis iddahnya. Kalau ditalak di dalam masa men, datang men yang keempat habislah iddahnya. Kalau men sebulan sekali, masanya lebih kurang 3 bulan. Kalau men 6 bulan sekali, masanya setahun setengah. Kalau men setahun sekali, kelepon baru beda. Apabila si perempuan
sedang hamil, iddahnya melahirkan habis. Kalau hamilnya hamil tua, mungkin hanya menunggu jam, atau hanya menunggu hari, atau hanya menunggu minggu. Setelah itu selesai. Kalau hamilnya baru 1-2 bulan, maka ia perlu menunggu sampai 7-8 bulan. Kalau yang diceraikan perempuan yang sudah menopause, umurnya di atas 60 tahun, sudah 63 tahun umurnya, atau 70 tahun, maka iddahnya dengan bulan selama 3 bulan. Selesailah iddahnya. Kalau talak itu talak raj'i, setelah ditalak mereka hidup serumah walau lain kamar. Istri di kamar ini, suami di kamar itu, padahal sudah talak. Talaknya talak raj'i. Kalau hidup serumah, nah, kapanpun si istri tak boleh kawin dengan lelaki lain. Suaminya pertama bukan lagi suaminya, mau cari suami baru tak boleh, karena iddah untuk halal istri buat suami baru tidak akan habis. Kalau hidup serumah, maka suami yang keluar atau istri yang berangkat, setelah dia keluar tak lagi hidup serumah, mulailah dia beriddah sampai 3 kali suci, baru boleh dia cari suami barunya. Hidup serumah setelah talak haram. Tapi kalau talaknya baik, nah tinggal dulu. Tapi si suami yang tinggal serumah tadi, kalau sudah lewat dari 3 kali suci, mau rujuk tak boleh. Walaupun si perempuan belum boleh kawin dengan lelaki lain, si suami ini tak boleh rujuk. Maka iddah rujuk walau tinggal serumah jalan. Iddah untuk halal kawin dengan suami barunya tak jalan. Nah, kalau talaknya itu talak bain, bain kubra, talak 3. Walau hidup serumah, iddahnya jalan, tapi hukumnya haram. Hukumnya haram. Iddahnya jalan, sudah 3 kali suci habis, atau sudah 3 bulan selesai, atau sudah melahirkan habis iddahnya. Ya, kalau talaknya bain kubra atau bain syura, iddahnya jalan. Bain syura yang ditalak pada persoalan tidak sumpah, atau yang ditalak oleh pengadilan pada persoalan cerai gugat, bahasa agama syiah. Nah, itu aturannya. Demikian. Kemudian bain yang ditulis di dalam kitab ada satu lagi, namanya bain akbar. Bain akbar itu perceraian yang terjadi karena sebab li'an. Artinya seorang suami menuduh istrinya berzina, selingkuh. Kemudian secara hukum Islam, bila suami telah menuduh istrinya selingkuh, bila suami tak punya 4 orang saksi adil, 4 orang lelaki yang adil, yang melihat langsung perzinaan istrinya dengan lelaki lain, kalau 4 orang saksi tak ada, suami kena hukuman cambuk. Sekali dia menuduh 80 kali cambuk. Untuk melepaskan diri dari cambuk itu, si suami bersumpah di depan pengadilan 5 kali sumpah.
Kali yang kelima, ia melaknatkan diri. Andainya dia itu berbohong. Ya, karena ia melaknatkan diri dalam sumpahnya itu, maka dinamakan dengan li'an. Setelah ia bersumpah 5 kali, dia bebas daripada hukuman cambuk. Sampainya hukum atas istrinya, hukuman rajam. Istri untuk melepaskannya, ia juga bersumpah 5 kali. Kali yang kelima juga melaknatkan dirinya. Kalau suaminya benar pada dakwaannya, setelah istri bersumpah 5 kali, lepaslah si istri daripada hukuman rajam. Setelah dua-duanya bersumpah, mereka dua-duanya lepas dari hukuman, tetapi akad nikahnya dihukum putus buat selama-lama. Dunia tak boleh lagi kembali. Andai pun nikah baru tak boleh. Andai pun ibu Cina tak boleh. Tetap tak boleh balik lagi. Andai mereka besok di akhirat dua-duanya ahli surga, juga tak dipertemukan lagi. Yang perempuan diberi suami yang lain, yang suami diberi istri yang lainnya. Duanya tak akan bisa kumpul lagi kalau bainnya akbar. Kalau bainnya bain kubra, talak 3. Talak 3 rujuk tak boleh lagi. Tetapi andai mereka mau balik, ada jalan. Jalannya membuat muhallil, bahasa Quran, hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga istri itu kawin dengan suami yang lain. Setelah dia kawin, kemudian digauli walau sekali, kemudian ditolak, kemudian beriddah. Setelah habis iddah baru bisa balik dengan mantan yang pertama, nikah baru dengan maharnya yang baru. Nah, bahasa kita muhalil, rumah Aceh, Cina muda. Berencana kita dapat Cina muda lah kita mana? Yang ada muhalil. Kalau bahasa Quran, tankiha zawjan ghairah. Nah, kawin dengan suami baru. Dia ada jalan. Jadi batas paling banyak talaknya cuma 3. Dulu pada masa jahiliyah, dulu, nah, talaknya tak terbatas. Maka orang jahiliyah menganiaya akan perempuan yang ia tak mau lagi dengan perempuan itu, orang lain tak bisa kawin dengannya. Maka ditalak 1. Di saat tidak hampir berakhir, dia rujuk. Kemudian ditalak lagi. Wata indah kami rujuk lo. Iji haitun agam lain nanti jauh. Itu dimaksudkan untuk menganiaya akan perempuan yang oleh dia tak mau menerima lagi. Nah, dia tak menerimanya. Nah, orang lain tak bisa kawin. Kemudian datang Islam menyelamatkan si perempuan itu, maka dibuat batas 3. Setelah 3 kali tolak, kalau satu, atau sekali tolak kalau 3-tiganya dijatuhkan sekaligus, maka suami tak boleh lagi untuk rujuk kepadanya. Tunggu habis iddah, istri sudah bisa cari suami barunya. Kalau mau balik dengan yang pertama harus ada walid. Kalau sudah dibuat walid baru boleh dengan mantan yang pertama. Itu terhenti di atas persetujuan perempuan. Terserah dia. Kali itu mau pakai ban berang ya wahai perencanaan tempo anak. Hanya tempo di lebih di kilo itu. Ya, ada yang dari dalam, anakmu kilo itu. Ya, jadi dibuat patokan 3 oleh Islam untuk membantu menyelamatkan akan si perempuan
yang pada masa jahiliyah di saat perempuan itu tak diterima lagi oleh suaminya, maka si suami menahan si perempuan itu supaya orang lain tak bisa kawin dengannya, maka ditalak. Di saat indah dah habis ujung, ditalak lagi. Saat indah dah habis ujung. Dulu tak ada batas. Datang Islam membuat patokan agar perempuan tak teraniaya. Nah, itu di antara persoalan nikah. Ya, buat buat biasa. Betul tak pengajuan pada hewan masih juga. Baru mati pada mana? Golong gebang jadi. Hah? Segolong gebang asa. Kan golong gebang banyak deh. Tapi kami ni bang deh. Kim 15 minit tu tanya jawab tadi. Oh ya. Ya. Di persoalan nikah banyak persoalannya. Ya, persoalan talak nikah. Persoalan talak banyak persoalannya. Boleh si suami itu menyerahkan talaknya itu kepada si istri. Boleh. Nah, andai misalnya istri selalu meminta pada suaminya, ketaliuk delo mai, ketaliuk delo menyolagenyo, ceraikan aku. Nah, man persoalan boleh istri minta cerai kalau tidak ada sabab yang dibolehkan oleh agama. Minta cerai itu dosa. Kalau tak ada sebab yang dibolehkan oleh agama, minta cerai itu berdosa. Karena biasanya kalau sudah bercerai, hubungan persaudaraan putus. Padahal hubungan persaudaraan tidak boleh diputuskan. Tak boleh. Apalagi dengan mertua. Bapak mertua dan ibu mertua itu tidak akan putus lagi selama-lama. Kita kawin dengan seorang perempuan, kemudian perempuan itu kita tolak 3. Dengan dia putus hubungan akad nikah. Tapi ibunya dan bapaknya itu dengannya tidak akan putus, tetap itu mertua kita. Setelah kita kawin dengan anaknya, bagi kita suami bersentuhan dengan ibu mertua tak membatalkan wudhu. Bagi istri bersentuhan dengan bapak mertua tidak akan membatalkan wudhu, dan mereka jadi pendamping kita di dalam rantau sebagai mahram. Kata rantau jauh tidak haram, boleh andai pun suami istri tadi telah bercerai. Dengan mertua tetap tidak akan putus selama-lama. Tapi biasanya kalau sudah cerai, mereka memutuskan hubungan persaudaraan. Maka dalam Islam, perkara mubah yang dicela itulah dia talak. Talak kalaupun dibolehkan, tapi dicela. Ya, karena akibat banyak. Persoalannya setelah cerai itu banyak. Apalagi sudah punya anak, ini bermasalah dengan si anak. Bapak main ikalan ada mamai, tapi ikalan ada lakomai kanyah. Maka anaknya ya jadi masalah. Bapak ayah, ikalan ada ya nyoya, tapi ikalan ada bermoya kan main. Maka anaknya ya jadi terbeban. Ini banyak soal, banyak persoalan. Karenanya talak perkara mubah yang dicela oleh agama. Kembali kepada pokok persoalan, boleh suami menyerahkan talak pada istrinya.
Nah, dikatakan oleh suami, terserah engkau mau talak berapa, silakan engkau mentalakkan akan diri engkau. Kalau suami sudah menyerahkannya, boleh si istri langsung ia mengatakan, talak akan diriku, talak 1 atau talak 2 atau talak 3, boleh kalau sudah diserahkan kepada si istri. Boleh juga si suami menyerahkan talak kepada orang lain, artinya diwakilkan. Suami hendak pergi merantau, kemudian diwakilkan pada adiknya atau pada bapaknya. Yo, bila duatun hanalungo purmolung dari judian, dari itu ada judian. Diwakilkan, boleh. Kemudian dia berangkat. Nah, sudah 2 tahun lebih dia tak pulang, maka oleh wakil yang dia wakilkan, boleh dia mentalakkan atas nama suamimu, talakkan kamu talak 2 atau 1 atau 3, seberapa yang disuruh. Boleh diwakilkan talak pada orang, sebagaimana boleh mewakilkan orang untuk menerima nikah. Kita mau berangkat, ya sudah dipanggil oleh perusahaan tempat kita bekerja, gak boleh lagi berlama-lama di kampung. Sementara jadwal nikah bulan depan kita minta cuti, sudah tak diizinkan lagi, belum waktunya cuti. Nah, istri di sini, walinya di sini, kita berangkat jauh, boleh sebelum berangkat kita wakilkan sama orang, wakilkan engkau untuk menerima nikah si fulan binti fulan untukku nantinya, nah, pada tanggal sekian, bulan sekian, dengan maharnya sekian. Ibu sudah bertanya. Maka sampai pada jadwal akad nikah, nah, orang yang dijadikan sebagai wakil, dialah yang menerima nantinya. Nah, maka oleh yang menikahkan, oleh si wali atau oleh Pak KUA mengatakan, kunikahkan si perempuan ini, atau kunikahkan anak perempuanmu si Aminah untuk si bulan bin bulan dengan maharnya sekian. Maka diterima oleh wakil, saya terima nikah anak perempuan tuku bulan si Aminah untuk mewakilku si bulan bin bulan dengan maharnya sekian. Ia boleh nikah, terima nikah, boleh diwakilkan pada orang. Sama seperti mentalakkan istri, boleh diwakilkan pada orang lain untuk mentalakkannya. Dan persoalan talak boleh juga dengan diminta tebusan, namanya khulu. Khulu, si perempuan menebus akan talak si suami. Boleh. Ikut oleh zakat, kau berikan kepadaku sekian juta, engkau jatuh talak, atau talak engkau dengan syarat kau berikan tuku sekian. Khulu tebus talak, menebus talak, boleh juga. Boleh si perempuan itu berkhulu, dan boleh juga ditebus oleh orang lain. Ditebus oleh orang lain, bukan istri yang menebusnya. Ada lelaki lain yang menebuskan talak, atau bahasanya mengupahkan si suami untuk mentalakkan istrinya. Mungkin lelaki lain ada rencana untuk mau nikah dengan mantan istrinya,
Sekali lagi, nah, boleh juga, boleh tebus talak, boleh, menebus talak itu boleh, bahasa kita ulu, nah boleh. Ya, persoalan cerai bukan hanya dengan talak, juga kadang dengan pasang. Pasang karena dipasang atau pasang karena terpasang. Kalau pasang karena dipasang, wajib ada sababnya, dan sabab itu tertentu, dan yang mempasangkannya pengadilan. Itu kalau pasang karena dipasang. Tapi ada pasang terpasang, bukan karena dipasang, dan tidak syarat pengadilan. Nah, apa dia? Murtad. Murtad. Murtad dua-duanya atau murtad salah seorang daripada keduanya. Maka dengan sebab murtad, hubungan akad nikah putus. Kalau istri sudah pernah digauli, ada iddah. Kalau dalam masa iddah dia kembali ke Islam, nikahnya kembali juga bersambung. Kalau tak beriddah, maka tidak ada, tidak akan bersambung lagi, kecuali kalau dia balik ke Islam, nikah baru. Murtad, murtad salah seorang atau murtad kedua-duanya, maka nikahnya terpasang atau terpasang nikah karena berubah hakikat. Berubah hakikatnya seseorang. Tadinya orang, kemudian sekarang suaminya berubah jadi monyet, suaminya berubah jadi lembu. Allah yang merubahkannya. Walaupun tak ada kejadian, ini hukum. Ada. Tadinya orang. Nah, sudah 10 tahun kita itu berumah tangga, Allah merubahkan salah seorangnya jadi monyet. Akalnya hilang, bentuknya berubah. Dia jadi binatang. Dengan sebab salah seorang jadi binatang, hubungan